Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Danu dan Mereka, dan masih bersama Cia Wardana. Oke, sobat DDM. Kali ini kita coba masuk ke segmennya mereka yang punya cerita. Artinya Cia di sini coba untuk berbincang-bincang nih kita untuk lebih ke pengalaman secara spiritualnya gitu. Ya alhamdulillah sih bersedia gitu. Bersedia. Bersedia. Kalau nggak ngapain datang ke sini kalau nggak bersedia ya kan. Tapi ini cuma sekedar untuk perjalanan atau pengalaman dari Cia sendiri sih gitu kan. Ya karena kan tidak terlalu kemungkinan kita karena berdampingan kita peka atau tidaknya kan Cia yang tahu nih. Iya benar. Ya, kan? Tapi justru memang aku pengen nanya sih, kayak apa sih yang pada saat itu aku alami itu nyata atau hanya ada di mimpi aku? Iya, atau aku tuh halu gitu. Itu tuh beneran atau enggak sih? Karena sebenarnya udah beberapa kali aku ceritain juga. Kalau boleh tahu mimpinya apa dari Cia sendiri? Mimpinya itu pokoknya kan orang tuh pasti pernah ketindihan. Nggak tahu sih orang pernah atau enggak. Oh, iya. Semua orang namanya pernah kalau di Sunda atau rep ya. Rep atau ketindihan. Tapi aku inget banget kapan pertama kali aku ketindihan. Nah, Cia sendiri tahu nggak rep apa? Ketindihan. Apa sih, aku aneh banget kan? Jadi rep itu adalah kondisi di mana manusia di bawah alam sadarnya merasakan sesuatu secara ilmiahnya. Tapi kalau secara segi spiritualnya adalah di mana kita dalam keadaan antara sadar atau tidak, tapi ada interaksi dari makhluk. Interaksi dari Berarti makhluk. itu beneran terjadi? Makanya aku belum tahu sih. Oke, ceritain dulu ya. Oke. Jadi waktu aku SMP, aku tuh sempet tinggal di rumah, ya tinggal sama orang tua, tapi di rumahnya tuh bukan rumah yang dibangun sendiri. Maksudnya, jadi waktu itu kita nunggu pembangunan rumah kita, jadi kita ngontrak rumah di dekat situ gitu kan. Terus, jadi ya itu kamar aku lah. Bisa masuk ke kamar aku ya? Masuk ke kamar aku. Kayak terus aku kayak ngerasa jadi masuk kamar itu lagi, bentuknya aku ingat. Jadi kayak suatu malam, itu nggak tahu sore deh pokoknya, karena aku penakut. Iya ya, abis isa ya karena kan kamu masuk, jadi kalau pada saat itu ya, nih kalau aku tangkap dari ceritanya, kamu masuk ke kamar itu, Cia sebenarnya dalam kondisi dibilang lelah, tapi sebenarnya masih pengen melek, maksudnya masih pengen. Ya itu kan kenapa terjadinya rep-rep karena kayak gitu kan, kalau secara ilmiah. Nah, pada kondisi itu Cia masuk ke kamar kan posisinya kan Cia itu kan kamarnya kan ibaratnya ini kasur nih kita kasur ya. Itu pintunya langsung gitu. Iya, enggak langsung pintu. Ini ada lemari space, terus pintu. Yes, ada space sebelah kanan si pintunya kayak gitu. Oke. Terus udah gitu ya aku lupa lah ya karena udah lama. Tapi kejadiannya ingetin ya. Oke. Jadi karena aku penakut, aku tidurnya selalu nyalain lampu, nggak pernah dimatiin. Baru sekarang aku matiin lampu. Memberanikan diri. Kalau dulu tuh sama sekali nggak berani, jadi harus selalu nyala. Aku lupa ya udah ganti baju dari seragam atau belum, aku lupa. Terus aku tidur, nah karena lampunya nyala tapi aku pengen tidur, pokoknya sejak itu aku nggak pernah naruh bantal di kepala aku lagi. Maksudnya bantal di gini. Oh gitu. Iya. Jadi udah gitu aku tidur lah. Yang dirasain apa sih pada saat iya aku ngerasa kayak itu pertama kalinya aku kayak mau mati ya, maksudnya kayak kayak ada nafas gitu. nggak ada nafas, kayak mau baca doa juga sampai lupa doanya apa aja gitu kan. Tapi pada akhirnya aku baca doa sih. Doanya apa? Ya semuanya ada, Al-Ikhlas lah, semua surat-surat pendek Anas aku baca ya, yang ingat di kepala aja nggak sih? Soalnya udah nggak bisa nafas. Tapi ngulang-ngulang aja ya? Ngulang-ngulang aja. Ya kan nggak sampai habis? Sampai dong, masa nggak sampai habis sih? Enggak, maksudnya sampai habis nggak? Sampai habis bacanya. Dong. Ya sampai Al-Ikhlas sampai habis gitu. Sampai habis, terus Anas sampai habis. Nggak tahu urutannya apa, pokoknya terus kalau udah nggak inget ya Allahu Akbar aja kan. Kayaknya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa kayak, tapi kok tetap nggak kebuka gitu kan. Tapi aku bisa ngemiringin kepala aku
Tapi ini nggak tahu, kayak ini aku nanya ini aku mimpi atau bukan. Aku bisa ngemiringin kepala aku dari yang ke sini ya, ke kiri terus ke kanan. Nah pas aku ngelihat ke kanan itu, aku ngerasa lampu kamarku mati. Padahal nyala kan harusnya. Karena aku pasti nyalain, aku nggak mungkin matiin. Terus aku lihat kayak ada sosok orang tinggi banget, tapi hitam. Tapi kepalanya di langit nggak ada gitu, maksudnya nembus aja tak kayak nutup bantal gitu kan. Jadi sorry, itu doang yang aku potong dikit. Kalau misalkan siap masuk ke pagar, itu di sebelah kanannya kalau nggak salah ada kayak rumput-rumput atau gimana gitu. Maksudnya rumput-rumput siapa kayak itu tanaman. Rumah aku itu pada saat itu kalau gerbangnya dibuka, iya ada tumbuhan, iya tumbuhan gitu, ya. Kayak gitu. Terus apa namanya ya aku lihat aja. Tapi setelah aku lihat dia, kayak tiba-tiba aku bangun tidur, lampunya tiba-tiba nyala. Aku buka pintu, mama papaku lagi makan di ruang makan. Terus aku tanya, lampu kamarku mati nggak? Enggak, mereka gitu. Tapi terus aku masuk lagi ke kamar. Gitu, nggak ada yang masuk. Terus aku masuk lagi ke kamar aku. Iya, aneh kan? Padahal penakut, cuman kayaknya capek ya. Makanya kondisi pada saat kita berapa memang kondisi kita antara pengen istirahat, tapi pikiran kita kan kayak, aku emang selalu orang yang kayak gitu, karena aku kayak sebelum tidur, iya kayak selalu pengen aku besok harus ngerjain ini, aku harus bikin apa ya buat gitu-gitu. Iya, jadi aku mungkin kans untuk rep-repnya jadi banyak ya, karena aku sering ada di kondisi tapi kayak gitu. Nggak banyak kan? Cuman pada pas pindah ke rumah baru, itu aja, hampir tiap hari. Ini kan rumah yang lama, iya hampir tiap hari. Sampai dari takut jadi udah biasa nih, udah saatnya aku. Kalau yang baru? Maksudnya? Yang sekarang? Yang sekarang pernah tapi enggak sering. Pernah tapi enggak sering. Itu juga kalau keadaan benar-benar jarang banget, bisa dibilang jarang banget, karena yang aku ingat semuanya tuh SMP yang pas itu di rumah itu yang pertama kali, sama pas pindah ke rumah yang baru. Nggak tahu, aku bingung apakah lupa ya, belum pengajian atau gimana itu rumah gitu. Tapi kayak aku sempat mindahin kasur aku, baru setelah itu nggak rep-rep lagi. Tapi kalau yang di rumah baru ini rep-repnya sama nggak? Nggak pernah lihat. Berasa sama ya? Kayak dia kayak tirai gitu loh, kayak suka. Aku kayak tahu, oh ini dia saatnya aku rep-rep sampai udah ada di tahap itu kayak. Iya, gitu. Jadi sudah tahu pas pada saat aduh siap-siap gitu nih rep-rep please, kenapa sih sekarang gitu. Tapi kayak langsung iya, tapi udah tahu, sudah nggak takut. Ya udah kayak kita lewatin aja berapa menit ini bersama-sama sambil baca doa lagi. Nah lama-lama kan udah hafal ayat kursi jadinya. Udah hafal dong katanya. Sekarang lupa ujungnya. Iya. Kita jujur aja. Gak apa-apa. Lebih baik jujur lah. Iya benar. Nah kondisi pada saat yang di rumah baru ini, berarti kan sudah bisa lebih mengkontrol ya. Lebih mengkontrol untuk. Tapi itu masih SMP, dua-duanya tuh kejadiannya SMP. Iya. Ya. Kalau yang SMP di rumah baru itu berarti sudah bisa mengkontrol ya? Iya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada rep-rep lagi ya? Belakangan ini enggak. Udah enggak. Karena nuansa, jadi gini, SMP itu nuansa kita serap ilmunya itu jauh lebih polos dibanding yang sekarang. Sekarang udah tahu, kalau kata anak sekarang kalau lagi ngomong anjay lo, nah ngomong kayak gitu ya, terus penglihatan juga udah banyak. Punten ini mah banyak terkontaminasinya kayak gitu. Ya wajar kan, kita makin tua ya. Betul, sebenarnya sih nggak wajar, harusnya tetap dijaga. Oh gitu. Ada hijabnya. Astagfirullahalazim, jangan gitu guys. Kata. Ada hijabnya sebenarnya. Oh gitu. Jadi nggak yang wow gimana, jadi liar kan katanya. Itulah ya, terlepas dari itu semua sebenarnya yang dirasain sama Cia sendiri, better mana sih antara yang dulu dengan kejadian-kejadian yang dialami secara mistisnya dengan sekarang? Ya lebih nyaman gak erep-erep dong. Tapi kan jauh. Maksudnya jauh dari mana? Jauh dari, kalau dulu nih ya, di waktu SMP, kamu tuh sepengetahuan aku ya, jadi lebih yakin gitu. Tapi aku memang bukan dari keluarga yang mengajarkan untuk cuman ada di dalam konteks itu. Iya. Cuma setidaknya pada kondisi yang erep-erep itu, Cia yakin pada saat itu, gue dengan baca doa ini
bisa gini. Oke. Gitu. Nah kalau sekarang kan ya punten aja nih, Iya. ada sedikit lepas Oke. gitu. Istiqomahnya. Ya betul sih. Ya. Ya betul, tapi maksudnya nggak bukan yang kayak gimana ya, emang pada dasarnya aku nggak tahu ya, ini nggak tahu pembelaan, nggak tahu apa. Kalau aku pembelaan aku ngakuin aja, kayak aku emang nggak ada yang membimbing untuk Ya itulah guys. ke Kok jadi situ. guest Iya sobat betul, DDM? DDM ya itu. Sobat DDM, jadi perlunya makanya ya bukannya aku guruin ya. Jadi semua kejadian-kejadian yang dialami oleh Cia itu ada hikmahnya. Hikmahnya sebenarnya harus kita ambil positifnya, ditarik yang dengan kondisi umurnya sekarang. Kita harus lebih wise dalam menyikapi segala sesuatunya dengan. Tapi bukan berarti sekarang terus kalau misalnya aku beriman aku erep-erep kan? Enggak juga. I mean gini, kalau semakin kita bagus keimanan kita, insya Allah semakin hilang dan kita bisa mengkontrolnya itu loh, maksudnya bisa mengkontrolnya itu, karena kan tujuan manusia itu kan bisa mengontrol semuanya, hawa nafsu, egois kita, bla bla bla, banyak lah ya. Nah itu bisa kayak gitu. Nah selain itu apa lagi? Selain itu, iya selain katanya di Sukabumi ada kejadian. Sukabumi, Sukabumi ya, itu aku di Sukabumi apa di mana ya? Ada suara. Iya benar. Jadi, jadi kan aku emang sempat nge-host acara jalan-jalan kan di Net TV waktu itu 4 tahun. Jadi pasti aku suka jalan-jalan. Ya, jadi aku sering jalan-jalan. Nah, ke tempat-tempatnya itu ya pasti nggak semua tempat yang hotel bagus yang ada, tapi kan beberapa tempat. Ya? Iya, di beberapa tempat pasti ada aja gitu dapet yang karena di daerah tuh suka nggak ada yang hotel bagus gitu, emang nggak ada. Di hotel bagus juga kan belum tentu nggak ada juga kan, pasti ada gitu. Nah, terus itu tuh hotelnya memang bentuknya kayaknya emang aku agak lupa sih, Sukabumi, Cirebon, ya pokoknya daerah-daerah itulah ya, yang kayaknya memang bentukannya tuh yang saung-saung, yang bentukannya tuh bagus, hotel bagus, tapi kayak pedesaan. Iya, dibikinnya suasana pedesaan, gitu ya. karena kan itu untuk orang kota yang pengen datang atau mungkin bule kan, kalau bule suka ya suasana kayak gitu kan. Kampung-kampung gitulah. Iya, terus awalnya tuh kayak kita 2 kamar, sempat pindah kamar gitu. Bisa lihat nggak? Bantuin lihat ya. Aku agak lupa nih. Yang pertama itu kayak toiletnya di luar. Semua toiletnya di luar sih. Toiletnya di luar. Yang pertama itu aku kayak Gini, sorry. Aku potong dikit. Mumpung aku masih ingat. Jadi yang kamar pertama itu kan sebelum pindah ke kamar yang ada suaranya itu. Kamar pertama itu kan kamu kan masuknya lebih ke posisi kamar urutannya itu di tengah kalau nggak salah. Betul. Jadi kayak dia bentuknya kayak U gitu. Karena si krunya itu tahu aku penakut. Mereka selalu bilang kayak gini, buka aja dulu satu-satu. Aku akan selalu cari mana yang les, nggak enak, yang udaranya menurut aku nggak enak. Paling nggak enak yang mana nih? Iya, karena kayak kalau misalnya aku paksain tuh pasti nggak enak aja terusnya kan. Jadi kayak aku selalu cek dulu ini terus kayak aku bilang ke kru yang cewek kayak kita pilihnya kamar yang ini aja ya gitu. Tapi ya berdua di sana. Berdua. Nah, akhirnya pindah tuh. Akhirnya kita nggak tahu gimana, pokoknya terus pindah. Aku lupa alasan kenapa kita pindahnya. Tapi pokoknya di situ pokoknya kalau penakut aku tahan, kalau malam tuh menderita karena aku nggak berani pipis kan ya. Iya kan, jadinya kayak sakit kan geminya gitu kan. Terus udah akhirnya pindah nih ke kamar. Nah, kamar yang ini tuh, kalau yang kamar yang sana tuh lebih gede, jadi lebih berjarak-jarak gitu kan. Tapi di kamar yang baru ini kita lebih mepet. Jadi aku tahu banget, karena ini aku kan ada host cewek sama satu kru, terus produser aku di kamar sebelahku sama host yang cowok. Ini tuh kayak gini, jadi ini aku bener-bener posisinya kayak gini. Ini kru aku yang cewek. Dia ada tembok kan, terus di sana kamar cowok-cowok yang mana karena tipis kedengeran gitu loh, mereka ketawa-ketawa. Terus temanku itu emang suka sotoy, suka nonton film hantu. Dan berarti kamu Cia pindah ke kamar yang baru ini, dari kamar yang di antara tengah-tengah itu, kalau nggak salah itu posisinya dia pas belokan ke kiri nomor kedua atau ketiga ya kalau nggak salah. Nggak inget. Maksudku lebih nyiku sih. Iya. Posisinya. Iya, aku lupa. Tapi pokoknya aku pilih itu dan aku ngerasa kamar ini tuh sebenarnya lebih enak, lebih nyaman karena lebih kecil. Aku nggak suka kamar yang gede dengan. Gede cuma berduaan. Berdua gitu, aku nggak suka. Kayak mendingan yang kecil-kecil aja. Udah tuh, tapi kayak aku gini,
Aku bahkan ada masa kayak, woi tidur gitu loh, WhatsApp tidurnya karena berisik banget kan, terus malam, karena kita kan syuting bangunnya selalu pagi kan. Tapi sebelahan itu? Sebelahan, ini kepala aku, ini aku yakin terus karena pas bangun, aku pengen ngecek kan, kayak kenapa aku pengen cek kamar temanku tuh kayak gimana bentukannya. Terus kan kayak kepala sama kepala, harusnya dia denger dong apa yang aku denger gitu kan. Kondisinya udah tidur, aku kebangun, keringetan. Kebangun, keringetan terus. Tapi nggak sampai bangun gitu ya, cuman kebangun melek karena kayak nggak enak rasanya, kayak semua keringetan. Tapi kayak kedengeran tiba-tiba kayak krrr gitu dari dalam tembok. Dari dalam tembok. Dindingnya. Dari dalam tembok. Okay. Aku make sure juga besokannya. Nyata? Nanya, yang lain denger nggak? Tidur enggak? Tidur semua. Yang sebelah temennya Cia. Nah, karena suaranya kenceng banget harusnya dia bangun kan, tapi dia nggak denger. Oh, oke. Itu yang tidur apa itu mimpi ya? Makanya aku bilang tidur itu yang mimpi bukan. Tidur yang dekat posisi pintu kan sebelah kiri. Ini kan kita. Iya, ini kan aku kan 2 kasur kan twin. Iya, Ya, aku yang deket pintu, dia yang deket Yes. kamar mandi karena aku nggak mau deket Iya. kamar mandi. Sebenarnya salah kebalik. Kebalik ya? Maksudnya kamu yang deket kamar mandi Iya aja. udah, makanya gimana dong? Udah terlanjur kayak aku Jadi nggak mau pintu deket kan di karena aku sini. takut banget kamar mandi kan. Pintu di sini, kamu tidur di sini, temen kamu di sini kan, kamar Iya, mandi iya, sebelah iya. sana, ya kan? Pintunya. Nah, posisinya sebenarnya yang ngegaruknya dia itu adalah di luar. Oh, cuman aku ngerasanya Di kayak di dalam. tembok. Tapi ya itulah mereka yang tak kasat mata. Mereka bisa membuat sound demikian rupa biar kita takut atau gimana gitu, padahal nggak usah takut. Ya nggak bisa, udah terlanjur keringetan. Jadi kalau misalkan pernah dengar teman-teman cerita ada suara anak ayam, kedengarannya jauh sekali. Padahal deket. Iya. Tapi kalau yang deket ternyata jauh mereka. Sebenarnya ada yang kayak gitu. Makanya pada saat kondisi Cia ngedengar scratch-nya si kuku-kukunya mereka yang gerrrr gitu kan. Dan kencang sekali menurut Cia, harusnya mereka juga teman-teman juga pada ngeliat, pada dengar. Itu kondisinya si tak kasat mata atau makhluk itu di luar sebenarnya. Dia meng-scratch. Panas banget ya hawanya. Iya, karena memang energinya mereka dengan energi kita kan beda. Makanya misalkan kita masuk ke suatu ruangan, di mana ruangan itu udah lama nggak ditempatin oleh manusia, itu akan ada energi yang lembab dan ada energi yang panas. Yang energi panas itu sebenarnya akan ada suatu interaksi. Tapi begitu kita masuk ke suatu ruangan dingin dan lembab, itu mereka sebenarnya lagi nge-defend. Gitu. Okay. Jadi mesti diinget nih, kalau misalkan sobat-sobat DDM masuk satu ruangan, ini pasti kita pernah ngerasain ya, bukan ruangan yang kayak jacuzzi atau apa, bukan sauna atau spa, bukan nih sobat DDM. Ini lebih ke tempat ruangan yang benar-benar memang tidak ditempati oleh manusia sudah lama, entah 5 bulan, setahun gitu. Dan kondisinya ada rasa panas atau lembab, itu ada 2 arti. Kalau lembab, ya mereka defend karena kehadiran kita. Tapi begitu kita masuk, udah mulai hawanya panas, mereka akan coba berinteraksi atau bisa dikategorikan kalau di spiritual mereka coba untuk menyerang kita. Gitu. Makanya itu kan nggak enak ya berarti. Makanya nggak enak badan kita. Bisa dikategorikan badan kita juga lagi mereject mereka gitu, lagi nge-defend juga gitu. Jadi energi kita manusia dan si makhluknya ini sedang tabrakan. Aku nggak apa-apa ya berarti waktu itu. Nah, balik lagi kita semua ada kembarannya. Oh, Korinnya. Korinnya berarti ya. Itu cuma gimmick yang sebelum-sebelumnya. Udah tahu juga sebenarnya. Oh, belum pernah ketemu Korinnya? Belum. Jangan Mau dong. ketemu? Nggak usah, nggak usah. Kembaran. Iya, kenapa? Kenapa aku harus ketemu dia? Nggak usah. Oh, ini penawaran yang aneh sekali. Justru sobat-sobat DDM tuh penasaran. Sering mereka nanya, Korinnya kayak gimana sih? Korin saya kayak gimana sih? Gitu. Tapi sama kayak kita persis. Oke. Dia melindungi kita. Dibilang melindungi karena kembaran ya. Coba kalau misalkan kita logikanya aja, kita punya kembaran, gimana tuh? Ya pasti melindungi. Yang melindungi Allah atas medianya Iya, si si Korin ini. Gitu. Makanya mesti kenal kita. Oh gitu. Ini semua di sini udah ketemu. Mereka juga pada nggak mau sih. Iya. Terus kenapa aku ditawarin? Jangan dong. Dapat tahu aja ya. Nggak, udah tahu tadi tuh aku tanya kayak aku kok kayak di keluargaku yang lain aku
lumayan sensitif gitu. Tadi dibilangnya, aku udah bilang nggak mau, sekarang ditawarin lagi ketemu Korin. Padahal dari kecil dia bilang enggak, aku nggak mau yang bisa. Siapa tahu mau ya sobat ya. Udah gede gini kan. Kenapa? Untungnya apa? Nggak mau, takut banget. Untungnya banyak. Nanti dia luarin deh kita cerita. Oke, baiklah. Iya. Nah, sekarang mungkin dari pengalaman Cia itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Cia sebenarnya sensitif, ya. Cuman kesensitifnya Cia ini lebih ke ya udah gue nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu maksudnya jangan dipapain deh gitu. Iya, kayak lo gue aja gitu. Iya, biarin gitu aja. Ya? Bukan lo gue kayak prinsip aku adalah aku nggak mau ngeganggu. Kalau nggak ngeganggu jangan diganggu. Iya, artinya. kayak aku kan nggak mau diganggu nih, jadi aku jangan mengganggu dia. Kadang-kadang ya kerasa, tapi ya udah sopan aja, permisi aja gitu loh, nun sewu gitu. Iya, benar-benar. Tapi ada satu konteks di mana ada satu golongan jin yang benar-benar mereka kerjanya ganggu. Semoga aku nggak ketemu dia ya. Ini bukan nakutin tapi benar. Dan kita harus tahu cara antisipasinya kayak gimana, kayak gitu aja sih. Kalau yang tadi aku keringetan itu ganggu ya berarti kan? Ganggu. Karena udaranya nggak enak, nggak kayak biasanya. Ya aku bilang tadi kalau misalkan kondisi kitanya suasana jadi panas, ya mereka sebenarnya mau ada interaksi yang mencoba gitu loh. Cuman alhamdulillahnya kenapa Cia sadarin ya itu balik lagi kita punya Korin, kita punya Allah yang mungkin kalau kita bisa garis bawain nggak terlalu kayak orang-orang yang continue ibadahnya gitu, tapi setidaknya Allah masih sayang. Betul, gitu. Bener. Hebat banget ya aku masih disayang. Alhamdulillah loh. Pernah kejadian sakit di SD apa SMP gitu? Maksudnya sakit yang kan seringnya demam sama masuk angin kayak gitu. Dia jarang sakit yang kayak tipes ya, lama yang kayak apalah gitu. Kayak lumayan tiduran lama karena aku emang alhamdulillah jarang sakit kan, tapi sekalinya sakit ya demam doang tapi bisa panjang. Iya, kayak gitu. Dan itu tipes, jadi yang sampai rontok. Kok torok sih? Sampai rontok rambutnya. Sampai rontok? Iya, sampai rontok. Panas banget. Berarti udah positif dong. Bukan gejala tipes, tapi udah tipesnya. Ayo ada dua loh. Gejala tipes sih. Kalau gejala tipes baru gejalanya kan. Ini udah tipes, udah rontok-rontok tipesnya berarti. Iya sih, lama sih nggak masuknya. Aku nggak tahu sih gejala tipes apa tipes ya. Iya. Itu masuknya tipes. Jadi kalau misalkan gejala tipes, ya kita cuma lemes dan keadaan kondisi gejala tipes itu di sore sama pagi itu lemes ya. Siangnya kayak semangat dingin, gitu ya. Siangnya udah biasa aja. Itu baru gejala. Tapi kalau misalkan tipesnya berarti masuknya yang itu rambut udah rontok. Terus kurang paham sih, mungkin iya ya udah tipes. Makan juga nggak enak, pahit semua kayak gitu-gitu. Agak lupa sih sejujurnya. Tapi aku inget suasananya, aku soalnya di rumah Eyang. Nggak di rumah, karena kan sakit kan. Jadi aku di rumah Eyang. Dan nggak sih, karena balik lagi aku penakut, aku nggak pernah mau masuk ke rumah sakit. Jadi nggak pernah mau masuk rumah sakit karena nuansa rumah sakit itu menurut Cia? Iya, aku nggak mau tidur di rumah sakit. Tidur di rumah sakit? Iya. Jadi kalau bisa berobat jalan aja. Berobat jalan di rumah. Kalau tuh suster bisa datang ke rumah aja deh. Nah, seinget Cia, itu berapa lama? 2 minggu kali ya? 2 mingguan. Iya, 2 biasa mingguan. kalau gejala tipes 2 mingguan. Nah, selama 2 minggu yang dirasain cuma lemes atau gimana gitu? SMP lama banget, sus. Iya, lemes sih, kayak sakit, nggak enak. Aku aja masih inget loh kalau SMP aku gimana gitu. Iya, tapi agak, ya ada beberapa yang ingat, ada yang beberapa lupa. Ini kayak potongan-potongan aja yang aku inget kan. Karena kan kondisinya pada saat itu kan Eyang juga kan dia yang jagain kan, sampai Cia tidur, sampai semuanya yang makan disuapin lah apa. Itu Eyang, iya bener. Sampai Cia tuh pokoknya kalau ada Eyang baru bisa tidur, karena deket tidurnya juga deket begini gitu kan. Iya. Sebenarnya ada kasur sendiri sih di kamar. Iya, maksudku Cia itu nyaman sekali kalau misalnya Eyang udah duduk nih, kepalanya Cia di sini. Cia tuh nyaman banget kalau di situ, apalagi sampai Eyang berlama-lama di situ bisa apa ya, ngobrol lah ya, atau bukan ngobrol sih, pokoknya ada satu interaksi lah, lebih nyaman gitu. Iya, benar. Kondisinya pada saat itu. Lupa sih kayak gimana, tapi memang aku sangat menghormati dan menghargai yang aku gitu. Karena
ada kemiripan sih sebenarnya sama yang dari Face juga. Iya. Ya. Yang Putri kan? Yang Putrinya, Iya, iya. yang Putri. Oke. Bener. Berarti dia lebih dekat sama yang Putrinya. Dari Face semua gayanya tuh pun Betul. kayak gini. Pola pikirnya, Iya kan? workaholicnya, Iya. ya kan? Tapi dia ada satu yang ada agak beda. Dia itu kalau misalkan apa namanya berdebat dia ada dasarnya. Misalnya dia lagi debat, dia ada dasarnya dari reasonnya. Gitu. Iya, iya. Kalau aku nggak ada reasonnya. Bukan nggak ada reasonnya, kamu ngikutin nafsu dulu, baru. Oh iya, baru mikir reasonnya ini begitu. ya, bener nggak sih? Mostly ya. Kayak gitu ya. Begitu. Makanya sekarang aku belajar untuk tahan dulu, pikirin Yes, dulu benar. baik-baik, Baru oh ini ternyata baru ini gitu. harusnya ke situ. Makanya Ya. tahan hawa nafsunya itu yang bisa lebih kita mandiri mau sendiri itu ke situ. Ya kan? Apalagi sekarang kan udah berkeluarga kan, Iya, itu lebih dikembangin lah. Iya, iya. Betul. Itu sih yang lagi aku pelajari sekarang gitu. Gitu ya, next. Mudah-mudahan sobat DDM ya, bincang-bincang dengan Cia membawa keberkahan buat sobat-sobat DDM dan Cia juga gitu ya. Insya Allah semuanya ini berbalik lagi, kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah yang kita bahas di sini berguna untuk sobat-sobat DDM ataupun nanti sobat-sobat DDM bisa kasih komentarnya di bawah. Silakan mau tentang apa Cia kita bisa ajak ngobrol lagi tentang apa gitu, silakan. Kalau kata-kata yang tadi tuh boleh di-share nggak sih, yang mungkin ada orang-orang yang kayak aku yang sensitif banyak. tapi nggak mau kan, Yang aku tidak dapat. iya mungkin kayak apa kan tadi dibilang kayak mungkin ada bakat tapi nggak mau, Yes, jadinya yes. kayak Oh iya, benteng kan pas Boleh, tadi aku boleh. diajarin tadi apa, jadi kalau misalnya kan kita nggak mau ya, emang nggak pengen aja, nggak pengen untuk kayak gitu, cuman kayak aku sukanya ya menghormati udah. aja supaya aku nggak diganggu. Tadi apa kata-katanya ada Aku aku tidak dapat dikuasai oleh apa dan siapa karena aku bersama Allah. Ya, Sobat DDM, alhamdulillah sampai di penghujung acara ini saya Danu dari channel Danu Mereka dan Ada Cia Wardana. kita mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.